Apakah kita boleh mendoakan doa Angelus itu pada pukul 3 sore atau pukul 15? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa? Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di video saya sebelum ini, lebih tepatnya di episode 149, saya membahas katekes santai tentang makna dan arti mendoakan doa Angelus atau doa malaikat Tuhan di jam 6 pagi, 12 siang, dan juga 6 sore. Saya menjelaskan di situ bahwa mendoakan doa ini di jam-jam itu ternyata berbeda maksud dan tujuannya. Dan di kolom komentar di video itu, saya menemukan ada beberapa pertanyaan dari Anda yang bertanya begini. Apakah kita boleh mendoakan doa Angelus itu pada pukul 3 sore atau pukul 15? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa? Karena doa yang kita panjatkan di jam 3 sore itu adalah doa jam kerahiman ilahi. Apakah itu doa jam kerahiman ilahi? Saya akan membahas itu di episode ini. Doa jam kerahiman ilahi adalah doa yang kita panjatkan setiap jam 3 sore atau pukul 15. Dan inilah yang disebut dengan istilah jam kerahiman ilahi. Dalam doa jam kerahiman ilahi ini, kita merenungkan dan juga berdoa tentang Yesus yang menderita sengsara di kayu salib. Jadi doa ini adalah saat-saat kita mengenangkan peristiwa di mana Yesus mengalami sakratul maut menjelang saat-saat kematiannya. Pada jam kerahiman ilahi ini kita diminta berdoa memohon kemahakuasaan Yesus bagi seluruh dunia, teristimewa bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada jam kerahiman ini, belas kasih Allah atau pintu kerahiman Allah itu terbuka bagi semua jiwa-jiwa, secara khusus bagi semua orang yang berdoa kepadanya. Sehingga ketika kita berdoa jam kerahiman ilahi di jam 3 sore ini, kita akan mendapatkan semua yang kita mohon kepada Tuhan, baik permohonan itu untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Keyakinan ini kita percaya dengan pasti karena ini sesuai dengan amanat atau mandat yang diberikan oleh Yesus kepada Santa Faustina yang berbunyi begini. Pada setiap pukul 3 siang, serukanlah kerahimanku khususnya bagi para pendosa dan renungkanlah walau sebentar saja sengsaraku, teristimewa di saat-saat ajalku dan di saat-saat aku seorang diri saja. Inilah jam kerahimanku yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau mengalami kesedihanku yang mendalam. Pada jam itu tidak akan kutolak apapun yang diminta seseorang demi sengsaraku. Pernyataan Yesus kepada Santa Faustina inilah yang menjadi dasar bagi Gereja Katolik untuk mendoakan doa jam kerahiman ilahi itu setiap pukul 3 sore atau pukul 15. Apakah isi doa jam kerahiman ilahi? Silakan Anda lihat YouTube channel saya ini. Saya sudah membuat doa itu dan juga disertai dengan doa koronka. Kesimpulannya adalah doa jam kerahiman ilahi inilah doa yang sangat singkat dan sederhana. Tetapi walaupun singkat dan sederhana, ini adalah sesuai dengan mandat Yesus juga kepada Santa Faustina. Jadi setiap orang Katolik diwajibkan untuk mendoakan ini setiap jam 3 sore dimanapun dan dalam apapun situasinya. Luangkanlah waktu Anda sejenak, bahkan hanya 1 menit untuk mendoakan doa ini, dan saat itulah kita mengenangkan Yesus yang menderita sengsara demi keselamatan kita, dan saat itu juga dikatakan pintu kerahiman Allah akan terbuka bagi setiap jiwa-jiwa yang memerlukan kerahiman. Satu catatan yang perlu kita pahami baik-baik adalah doa jam kerahiman ilahi itu berbeda dengan doa koronka. Doa jam kerahiman ilahi itu terpaku pada jam 3 sore, sementara doa koronka itu bisa didoakan kapan saja, tidak terikat pada jam tertentu. Tapi seringkali yang terjadi adalah orang selalu mendoakan doa koronka jam 3 sore setelah mereka mendoakan doa jam kerahiman ilahi.
Menurut saya tradisi ini juga bagus dan patut dilanjutkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.